Gempa atau dalam istilah lain dikenal dengan seisme adalah getaran yang dirasakan di permukaan bumi akibat tenaga tertentu. Itu artinya ada beberapa tenaga yang dapat memicu terjadinya gelombang gempa. Apa saja? Berikut ulasannya. Yang pertama, yang umum orang ketahui dan cenderung sering terjadi adalah gempa yang diakibatkan oleh adanya pergerakan lempeng tektonik bumi. Sebagaimana kita ketahui bahwa kulit bumi kita bukan merupakan sebuah kulit utuh yang membungkus bagian dalamnya, melainkan berupa potongan lempeng bumi yang tersusun seperti puzzle dan membungkus bagian yang ada di dalamnya. Lempeng bumi yang keras ini berada di atas lapisan cair bumi yang bersuhu tinggi, melepaskan arus konveksi yang mengakibatkan potongan lempeng tektonik tersebut bergerak satu sama lain. Ada yang saling berjauhan, berpapasan, dan ada yang saling bertabrakan. Pergerakan lempeng tektonik tersebut memicu terjadinya gempa, khususnya pada lempeng yang saling bertabrakan. Tercatat beberapa peristiwa gempa tektonik pernah melanda di muka bumi. Minggu pagi 26 Desember 2004, tepat pukul 7.58 waktu Indonesia Barat, tercatat gelombang gempa berkekuatan kurang lebih sekitar 9,1 skala Richter mengguncang hebat Pulau Sumatera, khususnya daerah istimewa Aceh. Menewaskan lebih dari 230.000 orang akibat gempa dahsyat disertai tsunami yang hebat. 11 Maret 2011, Jepang diguncang gempa yang berkekuatan kurang lebih mencapai 9 skala Richter. Lebih dari 18.000 orang meninggal dunia akibat gempa tersebut. Terlebih, gempa tersebut juga memicu terjadinya gelombang tsunami yang bisa dijadikan indikasi munculnya angka korban jiwa yang cukup tinggi. Dua contoh fenomena gempa yang diakibatkan pergerakan lempeng tektonik atau dikenal dengan gempa tektonik. Jenis gempa yang kedua terjadi atau dipicu karena adanya letusan gunung api. Gempa yang disebut dengan gempa vulkanik ini terjadi ketika gunung api akan meletus. Adanya tekanan gas di dalam sumbat kawah menyebabkan munculnya getaran pada gunung api dan area di sekitar. Banyak catatan sejarah mengenai gempa vulkanik sebagai akibat letusan gunung api. 27 Agustus 1883, letusan Krakatau terjadi di Hindia Belanda atau yang kita kenal sekarang sebagai Indonesia. 2/3 bagian Krakatau runtuh dalam sebuah letusan berantai, melenyapkan sebagian besar pulau yang berada di sekelilingnya, menimbulkan setidaknya 36.417 korban jiwa akibat letusan dan tsunami yang dihasilkannya. Sebuah letusan yang berdampak hampir di seluruh penjuru dunia. Jenis gempa yang ketiga
adalah gempa runtuhan. Sebuah gempa yang terjadi karena runtuhnya suatu objek. Daerah yang umumnya mengalami gempa runtuhan adalah daerah tambang yang berbentuk terowongan, lubang, atau pegunungan kapur. Di dalam pegunungan kapur, terkadang terdapat gua yang terjadi karena pelarutan. Jika atap gua tersebut runtuh, maka saat itulah terjadi gempa bumi. Namun, bahaya yang ditimbulkan dari gempa ini bersifat kecil. Itu artinya kekuatan gempanya tidaklah besar dan bersifat lokal. Peristiwa lainnya yang dapat memicu terjadinya gempa bumi adalah adanya meteor atau asteroid yang jatuh ke permukaan bumi. Ukuran dan kecepatan kedua benda tersebut yang luar biasa menimbulkan efek getaran hebat ketika menghantam permukaan bumi. Gempa ini disebut dengan gempa tumbukan. Jarang terjadi, tapi sejarah pernah mencatat temuan yang menjadi bukti peristiwa tumbukan meteor atau asteroid terhadap permukaan bumi. Tahun 1902, 55 km sebelah timur Arizona, ditemukan sebuah kawah yang membentang sejauh 1,2 km dengan kedalaman 175 meter dan memiliki tepian kawah yang terangkat setinggi 45 meter. Sebuah bentukan yang diperkirakan diawali oleh peristiwa 49.000 tahun yang lalu, di mana sebuah nikel iron meteorit dengan ukuran panjang sekitar 45,72 meter dengan berat sekitar 300.000 ton dan bergerak menuju bumi dengan kecepatan 40.000 mil per jam. Mustahil tanpa ada gempa yang besar ketika sampai ke permukaan bumi. Tidak semua gempa dipicu oleh peristiwa alam, melainkan aktivitas manusia seperti peledakan dinamit, nuklir, atau palu yang dipukulkan ke permukaan bumi juga dapat mengakibatkan munculnya getaran di permukaan bumi atau dengan apa yang kita kenal sebagai gempa. Gempa tersebut dikenal sebagai gempa buatan. Nah, demikianlah ulasan mengenai jenis-jenis gempa. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada ulasan berikut.